Pemirsa, anggota DPR RI Krisdayanti memaparkan setiap bulannya ia menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp356 juta atau sekitar 4,27 miliar rupiah per tahunnya. Tentu besaran gaji anggota DPR ini membuat melongo banyak orang di negeri ini. Untuk mengetahui detailnya langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada anggota DPR RI. Saat ini ada Bang Nasir Jamil yang sudah kita perkenalkan tadi. Bang Nasir, kita ingin dengar dulu lah komentar Anda sebagai anggota DPR atas pernyataan rekan Anda tadi bahwa wow jumlahnya cukup fantastis juga ternyata Bang Nasir. Jadi yang diwawancarai itu Krisdayanti, yang mewawancarai Akbar Faisal. Jadi seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Jadi saya terus Tisa, saya pribadi tidak pernah tahu sebenarnya berapa gaji pokok dan tunjangan yang diberikan kepada saya dan juga anggota DPR lainnya. Saya pribadi ya, saya tidak tahu. Bang Nasir nggak tahu emang kalau setiap ada uang diserahkan, dana apapun itu emang nggak ada tanda terimanya, nggak ada tanda tangan? Begini, kalau kegiatan-kegiatan seperti kunjungan ke daerah pemilihan, kemudian kunjungan reses, ya, kemudian kunjungan kerja komisi, itu tentu ada tanda tangannya. Tapi gaji yang langsung diberikan ke rekening pribadi anggota DPR RI, itu tidak ada tanda tangan, ya. Apakah itu gaji pokok, kemudian tunjangan lainnya. Dan saya juga tidak pernah tahu tidak pernah tahu dalam arti tidak pernah ingat, ya, berapa gaji pokoknya, berapa tunjangannya. Bahkan mungkin kalau Bang, kenapa nggak ingat Bang soal gaji, soal tunjangan segala macam Bang? Bukankah ya, ketika kita bekerja? Karena sudah 4 periode, jadi udah nggak ingat lagi. Ada perubahan nggak Bang dari waktu ke waktu misalkan Bang? Ada perubahan tapi tidak banyak ya, soal tunjangan komunikasi misalnya, ya, dan tunjangan lainnya, dan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu legal karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan itu tentu dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Total seluruh anggaran DPR itu dibandingkan dengan APBN lebih kurang 0,2%. Ya. Jadi DPR itu hanya mengelola anggaran 0,2% dari total APBN kita setiap tahunnya. Ya lebih kurang lah atau kurang lebih seperti itu. Bang, tapi jadi sebenarnya Halo Bang Nasir? Ya, saya dengar. Ya, jadi sebenarnya gimana nih Bang, kalau kita melihat dari statementnya Mbak Krisdayanti tadi ada satu yang cukup fantastis, angkanya 450 juta itu diterima 5 kali dalam setahun Bang. Kunjungan dapil 140 juta diterima 8 kali dalam setahun. Ya, itu untuk kegiatan ya, bersama masyarakat. Dalam masa pandemi ini saya pribadi dan juga dianjurkan oleh Ketua Fraksi PKS dan juga DPP PKS untuk menyalurkannya dengan bantuan sembako. Jadi dana sebanyak itu ya kita alokasikan untuk membeli sembako dan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkannya karena mereka secara ekonomi terhimpit akibat pandemi COVID-19 Dananya habis nggak Bang? Dananya habis nggak Bang? 450 dan 140 juta itu pasti habis nggak ketika diberikan kepada anggota DPR untuk turun ke dapilnya, aspirasi dan juga dana kunjungan dapil itu habis nggak segitu Bang? Ya tentu saja ada yang dihabiskan, ada yang tersisa sedikit. Ya. Nah yang tersisa sedikit, kalau misalkan tersisa sedikit itu Bang ya, sedikit itu kan relatif Bang. Menurut orang mungkin sedikit itu besar, menurut orang sedikit itu juga memang sedikit. Itu duitnya dibalikin Bang, atau duitnya dibalikin ke negara, atau ya udah buat pribadi? Itu dikembalikan kepada anggota DPR bersangkutan. Apakah dia akan gunakan untuk kepentingan lain, ya, kepentingan dalam arti membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi tupoksi daripada anggota yang bersangkutan. Bang, boleh tahu nggak Bang, item-item dari sejumlah uang yang diterima DPR, berapa banyak item yang lansam Bang? Artinya oke dikasih dana sekian, dana misalkan 400 juta, ya sudah itu diambil, tidak ada budgetingnya. Ada berapa item Bang? Makanya saya katakan tadi, terus terang ini bukan saya buat-buat, saya tidak ingat. Ya, saya tidak ingat. Yang saya ingat itu kunjungan daerah pemilihan, kemudian kunjungan masa reses. Dan itu pun satu kegiatan, ya, kita dialokasikan dana sekitar lebih kurang 20 juta. Jadi kita di situ memfasilitasi masyarakat, kemudian memberikan konsumsi, transportasi,
bahkan juga akomodasi tempat semuanya kita sediakan. Jadi kita mengundang masyarakat, meminta waktu kepada mereka. Tentu kita harus menghargai waktu yang mereka berikan kepada kita dengan cara memberikan dana transportasi kepada warga yang kemudian mendatangi tempat pertemuan kita. Oke, paham. Nah, kalau Bang Nasir mungkin lupa ya, nggak ingat, dan juga mungkin ada tim yang untuk mendistribusikan pembagian uang itu. Kalau Mas Roy Suryo yang sudah bukan lagi menjadi anggota DPR, masih ingat nggak berapa besarannya ketika pada saat itu? Bukan hanya ingat sebenarnya. Ya. Jadi? Di luar dana-dana itu, sebenarnya ada juga dana yang lain, yaitu ketika misalnya ada anggota dewan itu berkunjung atau kunker, ya. Kunjungan kerja, baik kunker dalam negeri maupun luar negeri. Saya alhamdulillah. Itu beda dengan kunjungan dapil? Beda. Nah. Wah, itu amplop apa tuh Bang? Ini anggota dewan tuh banyak yang menyebut dirinya PAC. PAC itu pengumpul amplop coklat. Maksudnya ini gimana? Maksudnya ini di luar dana-dana tadi. Tapi itu dari negara? Dari negara, dari negara resmi. Ini resmi, jadi ada detailnya. Apa itu? Jadi ada itu detailnya. dari siapa? Mungkin kamera bisa di zoom nggak? Ya. Kelihatan? Ini itu kamera, dari resmi dari sekretariat DPR dan ini memang saya simpan. Itu rinciannya apa tuh? Ada tempelan putih di amplopnya? Ada tempelan putih, misalnya terima dari dinas, biaya transportasi dari Jakarta ke dapil kita. Semakin jauh dapil kita, semakin tinggi juga angkanya. Kemudian ada angka biaya penginapan dan lain sebagainya. Ini harus saya simpan. Itu berapa Bang? Mungkin di kamera nggak kelihatan. Oke, total itu tahun berapa? Ini tahun 2019, ini 18 juta sekali kunjungan. Ya. Itu berapa? 18 juta. 18 juta di tahun? Ini untuk sekali kunker. Padahal kunker tuh bisa dalam satu periode itu bisa 2-3 kali. Ya. Tapi artinya gini, saya mengapresiasi dan saya berterima kasih kepada Bang Nasir Jamil, apalagi kepada Mbak Kade yang sudah membuka ini. Ya. Kemarin kan heboh, ada peningkatan besar di masa pandemi, ya kan, pejabat-pejabat publik juga kan. Nah, kemudian kan banyak yang bertanya, saya juga bertanya gimana sih caranya gitu. Nah, kebetulan nih Mbak Kade dengan baik ya, kalau menurut saya sekali apresiasi menjelaskan kan gitu. Meskipun ya tadi dipancing oleh Mas Akbar Faisal. Ya Akbar Faisal kan mancing sebenarnya ngerti juga kan gitu. Ya. Yang dijelaskan oleh Bang Nasir Jamil tadi, yang rinci tidak mengetahui tadi, itu memang transfer langsung itu yaitu tadi 16 tambah 59 yang jumlahnya 75 juta, itu memang langsung ke rekening. Ya, dan itu tidak perlu tanda tangan. Tapi kalau yang istilahnya reses ya, dan ini tiap periode naik memang. Zaman saya dulu, seingat saya sekitar 150, 200, tertinggi saya terakhir waktu itu kalau nggak salah 250 juta, ya sekali reses. Dan itu dalam 1 tahun waktu itu hanya ada 3 kali, sekarang 5 kali. Nah, kunjungan dapil ini luar biasa memang sekarang. Kuantitasnya bertambah, misalnya Kundapil ini kuantitasnya bertambah, dan aspirasi juga kata bertambah. Mas Roy Suryo juga bertambah. Tapi kalau soal nominalnya, apakah ada perubahan data yang ada sekarang 450 juta dan 140 juta dengan zaman Mas dulu? Ada. Tapi nanti dijawabnya ya, kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.